Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan saya Bapak Ahmad Sholih dalam pelajaran yang masih sama, yaitu PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga dalam belajar nanti kita mendapatkan kemudahan dari Allah. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Oke, langsung saja kita simak materi berikut ini. Kembali lagi dalam pertemuan yang sekian kalinya dalam materi atau pelajaran PKN. Kita nanti akan membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Norma dalam masyarakat ini terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Supaya segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau yang kita sebut dengan norma. Ya, masih ingat ya? Kemudian norma sendiri ini mempunyai fungsi, ya. Fungsi dalam aturan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Norma hukum dalam kehidupan bernegara memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksakan seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Nah, maka hukum ini mempunyai tugas. Tugas dari norma hukum yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga dari perbuatan main hakim sendiri di masyarakat. Kemudian Indonesia ini menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Maka dari itu, fungsi dari norma hukum yang pertama memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial, gitu ya. Supaya dapat tercipta sebuah keselarasan dalam berkehidupan bermasyarakat terhadap aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban tersebut, maka ada nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Yang pertama adalah keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antar negara terhadap warga negaranya, dengan maksud pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Ingat-ingat, itu adalah nilai keadilan dalam masyarakat yang berbentuk distributif. Yang kedua yaitu keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah keadilan legal. Kemudian yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antar warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Kemudian dalam keadilan komutatif ini mempunyai beberapa kepentingan. Yang pertama yaitu untuk pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, penjeraan baik yang bersifat untuk umum atau untuk pelaku. Yang ketiga, sebagai rehabilitasi. Keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Yang kelima, mengisolasi pelaku kejahatan yang membahayakan orang lain.
Ini adalah kepentingan yang ada dalam keadilan komutatif. Yang C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini anakku semuanya, kalian harus mencontohnya ya, biar kalian bisa sesuai dengan norma. Oke. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Nah, contohnya setelah bangun tidur, menata kembali tempat tidurnya. Siapa yang sudah seperti itu? Oh ya, pintar. Yang kedua, mengerjakan tugas rumah yang menjadi tanggungannya. Ada ngepel, nyapu, terus kemudian nyuci piring dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, menghormati orang tua dan menyayangi saudaranya. Yang selanjutnya, menjaga nama baik keluarga. Karena apa ya? Menjaga nama baik keluarga ini sangat penting sekali ya. Biar keluarga kita tidak dipandang sebelah mata oleh keluarga yang lain. Nah, dan yang selanjutnya ada mentaati aturan yang berlaku di keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, contohnya berbakti kepada guru pasti, menghormati guru jelas, mematuhi tata tertib sekolah wajib, jujur dalam mengikuti pelajaran. Nah, kemudian belajar yang rajin, saling menyayangi antar teman. Jujur dalam mengikuti pelajaran ini, jadi anak-anakku nggak boleh bolos ya, karena bolos ini termasuk perbuatan yang melanggar peraturan dalam sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Kalau kita hidup di lingkungan masyarakat, ini yang perlu kita contoh. Yang pertama yaitu tolong menolong dengan tetangga ya. Yang kedua, menghormati dan menghargai tetangga, mematuhi peraturan yang berlaku, saling menjaga keamanan dan kebersihan, ikut meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Nah, makanya kalian ini disekolahkan karena nantinya kedepannya agar ikut meningkatkan mutu kehidupan masyarakat ya. Yang keempat, lingkungan bangsa dan negara. Bahaya yang timbul ini apabila tidak menerapkan norma dan aturan dalam bangsa dan negara. Yang pertama, munculnya penyalahgunaan wewenang ya. Yang kedua, timbulnya kecemburuan sosial. Yang ketiga, terjadinya pertentangan dan konflik. Yang keempat, terjadinya ketidakbenaran dan ketidakadilan. Yang kelima, tersisihnya kepentingan masyarakat. Dan yang keenam, terpicunya gerakan separatisme. Nah, apabila dalam lingkungan bangsa negara kita tidak menjaganya ya, maka hal-hal itu semua yang akan muncul dalam negara tersebut itu menjadikan bahaya bagi negara atau kedaulatan NKRI ya. Oke, itu tadi yang bisa Bapak sampaikan ya. Ini nanti anak-anak selalu belajar karena mendekati ulangan harian bersama. Tetap semangat. Oke, demikian tadi materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga walaupun sedikit bisa menjadikan anak lebih paham lagi. Untuk itu, untuk terakhir sebagai tugas akhir, ini nanti anak wajib mengerjakan soal yang ada di Google Form yang linknya berada di bawah video ini. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.